Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Silatul Zahro, NIM A1C3 19089, Pendidikan Fisika Reguler C 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi alat-alat ukur. Yang pertama, jembatan pembanding. Jembatan pembanding dibagi menjadi dua, yaitu jembatan pembanding kapasitansi dan jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding kapasitansi adalah jembatan pembanding yang digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkan terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Yang kedua, jembatan pembanding induktansi mirip dengan jembatan pembanding kapasitansi. Induktansi yang diketahui ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induktor standar yang diketahui seperti yang ditunjukkan pada diagram gambar. Yang kedua, jembatan high untuk pengukuran induktansi. Berbeda dengan jembatan Maxwell, yaitu mempunyai tahanan R1 yang seri dengan kapasitor standar C1 sebagai pengganti tahanan paralel, dengan segera kelihatan bahwa pada sudut fasa yang besar, R1 akan mempunyai nilai yang sangat rendah. Dengan demikian, rangkaian high lebih menyenangkan untuk pengukuran Q tinggi. Persamaan kesetimbangan juga diturunkan dengan memasukkan nilai impedansi lengan-lengan jembatan ke dalam persamaan umum kesetimbangan jembatan. Jembatan high cocok untuk pengukuran induktor Q yang tinggi, terutama yang mempunyai Q lebih besar dari 10. Yang ketiga, jembatan scaring. Salah satu jembatan arus bola-balik yang paling penting. Dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan pembanding scaring digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum, dia terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat solasi, yakni yang pada sudut fasa yang sangat mendekati 90 derajat. Yang selanjutnya yaitu jembatan Wien. Dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengatur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai alat rangkaian bermanfaat lainnya. Sebagai contoh, sebuah jembatan Wien kita temukan di dalam alat penganalisa distorsi harmonik atau harmonic distortion analyzer, di mana dia digunakan sebagai saringan pencatat yang membedakan terhadap satu frekuensi tertentu. Pemakaian jembatan Wien juga terdapat di dalam osilator audio dan frekuensi tinggi atau high frequency sebagai elemen pengukur frekuensi. Namun dalam bab ini jembatan Wien dibahas dalam bentuk dasarnya yang direncanakan untuk mengukur frekuensi. Selanjutnya yaitu alat pertahanan Wagner. Salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pertahanan Wagner atau Wagner-Krön connection. Rangkaian ini menghilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat di antara terminal-terminal detektor dan tanah. Kapasitansi di antara lengan-lengan jembatan tidak dihilangkan oleh sambungan tanah Wagner dan masih mempengaruhi ketelitian pengukuran. Karena penambahan sambungan tanah Wagner maka tidak akan berpengaruh syarat-syarat kesetimbangan. Prosedur pengukuran akan tetap atau tidak berubah. Yang selanjutnya yaitu jembatan impedansi universal. Salah satu jembatan laboratorium yang paling diminati dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas begitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, induksi dan faktor penyimpangan Q dari sebuah induktor dan kapasitansi dan faktor disipasi D dari sebuah kapasitor. Selanjutnya yaitu osiloskop. Osiloskop adalah suatu alat ukur elektronik yang digunakan untuk memetakan alias memproyeksikan sinyal listrik serta frekuensi menjadi bentuk gambar grafik agar lebih mudah dibaca dan dipelajari. Alat ukur yang satu ini banyak digunakan dalam bidang penelitian, sains, engineering, kesehatan maupun telekomunikasi. Dengan alat ukur osiloskop, kita dapat melihat serta menganalisa bentuk gelombang sinyal listrik maupun frekuensi dalam sebuah rangkaian elektronika. Osiloskop dapat menampilkan gambar grafik dua dimensi dengan analogi waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y
Selain fitur-fitur dasarnya, kebanyakan osiloskop juga dilengkapi dengan alat pengukuran yang dapat mengukur frekuensi, amplitudo, dan karakteristik gelombang sinyal listrik. Secara umum, osiloskop dapat mengukur karakteristik berbasis waktu atau time, dan juga karakteristik berbasis tegangan atau voltage. Sejarah osiloskop mencapai kembali ke rekaman pertama dari bentuk gelombang dengan galvanometer yang digabungkan dengan sistem menggambar mekanis pada dekade kedua abad ke-19. Osiloskop digital modern adalah konsekuensi dari beberapa generasi perkembangan osilograf, tabung sinar katoda, osiloskop analog, dan osiloskop digital. Selanjutnya yaitu GPS atau Global Position System. GPS atau Global Positioning System adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan atau synchronization sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerimaan di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem ini dibuat dan dikembangkan oleh Amerika Serikat. Yang selanjutnya fungsi-fungsi Global Position System. Adapun fungsi dari GPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kebutuhan militer. GPS digunakan untuk keperluan perang seperti menuntun arah bom atau mengetahui pasukan bendera berada. Dengan cara ini, maka kita bisa mengetahui mana teman, mana lawan untuk menghindari salah target ataupun pergerakan pasukan. Yang kedua, sebagai navigasi. GPS banyak juga digunakan sebagai navigasi seperti kompas. Beberapa jenis kendaraan telah dilengkapi dengan GPS untuk alat bantu navigasi. Dengan menambahkan peta, maka bisa digunakan untuk memadu pengendara sehingga pengendara bisa mengetahui jalur mana yang sebaiknya dipilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, sistem informasi geografis. Untuk keperluan sistem informasi geografis, GPS sering juga diikutsertakan dalam pembuatan peta, seperti mengukur jarak perbatasan ataupun sebagai referensi pengukuran. GPS dibagi menjadi dua, yaitu GPS navigasi dan GPS geodetik. GPS geodetik terdapat dua lagi, yaitu geodetik single frekuensi dan geodetik dual frekuensi. Untuk materi selanjutnya yaitu sound level meter. Sound level meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan, suara yang tidak dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit di telinga. Sound level meter biasanya digunakan di lingkungan kerja seperti industri penerbangan dan sebagainya. Selain itu, sound level meter juga dapat digunakan untuk memverifikasi persis berapa banyak tingkat suara yang telah berubah. Semua sound level meter memiliki fitur pengukur kondensor mikrofon, omnidirectional, preamping, jaringan pembobotan frekuensi, rangkaian detektor RMS, layar pengukuran, AC dan DC output yang digunakan untuk merekam data hasil pengukuran. Alat ukur cahaya luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya, maka diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linier terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antara sumber cahaya ke sensor, maka akan semakin kecil nilai yang ditunjukkan luxmeter. Ini membuktikan bahwa semakin jauh jaraknya, maka intensitas cahaya akan semakin berkurang. Alat ini di dalam memperhatikan hasil pengukurannya menggunakan format digital yang terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto, dan layar panel. Sensor tersebut diletakkan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan pun semakin besar. Materi selanjutnya yaitu anemometer. Anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh balai cuaca seperti Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Kata anemometer berasal dari Yunani yaitu anemos yang berarti angin.
Angin merupakan udara yang bergerak ke segala arah. Angin bergerak dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Anemometer pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Alberti dari Italia pada tahun 1450. Anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka. Setiap tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, makin cepat pula kecepatan perputarnya piringan mangkok. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Di dalam anemometer terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan angin. Selain mengukur kecepatan angin, alat ini juga dapat mengukur besarnya tekanan angin, yaitu anemometer memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengukur kecepatan angin. 2. Memperkirakan cuaca. Yang ketiga, memperkirakan tinggi gelombang laut. Yang keempat, memperkirakan kecepatan arah arus. Yang kedua, pengertian barometer. Barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Jika tekanan udara yang terukur tinggi menunjukkan cuaca yang bersahabat, namun sebaliknya, jika tekanan udara yang terukur tekanan rendah memungkinkan terjadi badai. Istilah barometer diperkenalkan pada tahun 1665 sampai dengan 1666 oleh seorang ilmuwan alam dari Irlandia yang bernama Robert Boyle. Kata tersebut diturunkan dari istilah Yunani baros yang berarti berat atau bobot, dan neutron yang berarti ukuran berat udara. Tekanan atmosfer yang merupakan berat udara di atmosfer bisa digunakan untuk memprediksi pola cuaca. Pola cuaca umumnya disertai dengan penambahan tekanan atmosfer dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Fenomena inilah yang digunakan sebagai dasar perkiraan cuaca. Ada 2 jenis utama barometer. Pertama, jenis klasik yang menggunakan air raksa. Yang kedua, barometer aneroid atau barometer digital. Barometer umum digunakan dalam peramalan cuaca. Di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan badai. Barometer termasuk peralatan meteorologi golongan non-recording yang pada waktu tertentu harus dibaca agar terdapat data yang diinginkan. Selain itu, barometer juga termasuk alat meteorologi yang dipakai di permukaan bumi. Jenis alat ini umumnya terdapat pada stasiun meteorologi untuk peramalan cuaca, klimatologi, dan maritim. Materi selanjutnya yaitu psikrometer. Psikrometer adalah perangkat untuk mengukur kelembaban relatif udara. Pada psikrometer menggunakan 2 buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer pertama merupakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Sedangkan termometer kedua merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Psikrometer Asman yang sering dipakai di Indonesia terdiri dari 2 buah termometer air raksa dan pelindung logam mengkilat. Kedua bola termometer terpasang dalam tabung logam mengkilat. Kipas angin terletak di atas tabung pada tengah alat yang berfungsi untuk mengalirkan udara. Yang selanjutnya yaitu hygrometer. Hygrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembaban pada suatu tempat atau lingkungan. Secara umum, kelembaban atau relative humidity merupakan jumlah air yang terdapat di udara dan dinyatakan dalam persen dari total jumlah air maksimum saat kondisi jenuh. Meskipun begitu, alat ukur kelembaban udara akan bergantung pada pengukuran kualitas lainnya seperti tekanan, suhu, massa, hingga perubahan mekanis lainnya. Hygrometer banyak dipasang di tempat-tempat penyimpanan barang atau lain sebagainya seperti kontainer. Jika kelembaban suatu tempat atau lingkungan terlalu rendah, ada kemungkinan munculnya organisme lain seperti jamur yang akan merusak barang simpanan. Dengan meletakkan hygrometer, kita bisa mengetahui kelembaban udara dan mempertahankannya agar sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan. Hygrometer merupakan instrumen yang digunakan dalam ilmu meteorologi untuk mengukur kelembaban. Dari selanjutnya yaitu tentang pengukuran curah hujan dan evaporimeter. Evaporimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur
kecepatan penguapan air di dalam udara pada lingkungan dan waktu tertentu. Hasil pembacaannya sangat tergantung terhadap angin, iklim, dan debu. Adapun fungsi evaporimeter sendiri yaitu untuk mengukur besar kecilnya curah hujan yang terjadi tertentu. Alat ini berupa sebuah panci bundar besar terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat dengan garis tengah atau diameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Panci ini ditempatkan di atas tanah berumput pendek dan di atas tanah gundul, di mana alat tersebut diletakkan di atas pondasi terbuat dari kayu, yang bagian atas kayu dicat warna putih, gunanya untuk mengurangi penguapan radiasi. Tinggi air dari bibir panci kurang lebih 5 cm. Bila air berkurang, harus segera ditambah agar besarnya penguapan sesuai. Materi yang selanjutnya yaitu actinograph dan Campbell-Stokes. Yang pertama, pengertian actinograph. Penyinaran matahari mempunyai peranan penting dalam bidang meteorologi. Salah satu alat meteorologi yang digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total adalah actinograph. Actinograph termasuk alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berupa intensitas matahari yang dipancarkan. Actinograph menggunakan dua buah logam bimetal sebagai sensor. Logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari. Perbedaan panjang logam yang kecil akan diperbesar oleh sistem tuas karena adanya pergerakan pena yang sebanding dengan perubahan intensitas radiasi matahari. Prinsip kerja alat tersebut adalah perbedaan panjang akibat adanya perbedaan temperatur. Kemudian bimetal diatur sedemikian rupa sehingga bila kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama, maka pena akan menunjukkan angka 0. Kemudian jika terdapat radiasi matahari yang mengenai lempengan-lempengan tersebut, lempengan yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak sehingga logam tersebut lebih panjang dibandingkan dengan logam yang berwarna putih yang sifatnya kurang menyerap panas. Selanjutnya yaitu Campbell-Stokes. Campbell-Stokes adalah alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari pada suatu periode tertentu, yang dapat ditentukan dalam satuan waktu atau jam atau persen. Prinsip kerja dari Campbell-Stokes adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola pejal akan difokuskan ke diferensiasi permukaan kertas pias yang telah dimasukkan kertas celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini yang disebut sebagai lama penyinaran matahari mendukung dalam suatu hari dalam satu satuan jam atau menit. Video dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.